hari ini seperti yang sudah diinformasikan oleh saya sebelumnya, hari ini itu kita akan ngebahas mengenai evaluasi kinerja gitu ya. Atau biasanya kalau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan performance appraisal ataupun performance review gitu. Nah, sebelum kita mau masuk ke materi utamanya, saya nggak bosan-bosannya nih untuk mengingatkan lagi ke adik-adik sekalian, karena saya pengen di sesi ini kita belajar bareng gitu ya, dari yang nggak tahu nanti ekspektasinya setelah sesi ini bisa menjadi tahu. Oleh karena itu saya mohon waktunya sebentar aja, mungkin sekitar di dalam 2 jam ini untuk memperhatikan materinya. Kemudian yang kedua, saya pengen adik-adik sekalian itu nggak ada yang malu untuk bertanya, nggak ada yang malu untuk berdiskusi gitu ya. Karena saya pengen di sesi ini tuh nggak yang tegang, kita sesinya casual aja. Jadi pada saat ada yang ingin dibicarakan atau ada yang ingin ditanyakan, feel free. Kalian bisa hidupin mic-nya ataupun nanti seperti biasa saya akan siapkan satu platform di mana kalian bisa ketik di situ. Ya. Sama yang terakhir, jangan lupa untuk be curious, selalu penasaran, selalu tumbuhkan rasa ingin tahu akan hal-hal baru gitu ya. Karena saya pengen materi ini lebih hidup daripada yang sebelumnya gitu. Saya nggak pengen kayak kalian cuman dapat materi, habis itu diem ya udah gitu aja. Tapi saya pengen kayak kita lebih aktif lagi di sesi ini. Oke? Oke, nah ini sedikit aja ini mungkin saya udah sempat share sebelumnya, jadi mungkin saya nggak akan lama. Jadi mungkin sih ada beberapa yang baru join. Perkenalkan, nama saya Rahman Tio, tapi adik-adik sekalian mungkin yang baru join hari ini bisa panggil saya Tio gitu. Nah saat ini saya bekerja di perusahaan Glins, salah satu perusahaan Singapura yang bergerak di bidang rekrutmen dan manajemen sumber daya manusia. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke agenda. Sebenarnya kita bakalan bahas apa aja sih selama 2 jam ke depan nih, gitu. Nah, jadi untuk topik utamanya itu adalah kita akan bahas mengenai performa kinerja ataupun evaluasi kinerja dari karyawan gitu di sebuah perusahaan. Nah, jadi pertama kita akan berangkat dari definisi itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih definisi untuk evaluasi kerja gitu ya? Kemudian yang kedua kita akan bahas sebenarnya apa sih manfaatnya ada performa kinerja. Kenapa sih perusahaan perlu melakukan evaluasi untuk karyawannya gitu. Kemudian kita akan bahas juga tujuannya. Kemudian di situ ada fungsi, kemudian nanti periodenya sebenarnya untuk evaluasi kinerja itu kapan aja bisa dilakukan. Nanti kita bakalan bahas di situ juga. Dan nanti akan ada mengenai metodenya. Untuk pelaksanaannya biasanya itu seperti apa sih untuk kalau kita mau ngadain performa kerja nih atau evaluasi kerja bagi karyawan di sebuah perusahaan. Sama yang kedua terakhir itu akan ada penerapannya seperti apa. Dan yang terakhir itu adalah kita akan bahas mengenai materinya di dalam sebuah forum diskusi gitu. Nanti semoga nih teman-teman banyak nih yang baru tanyain gitu ataupun kayak best practice di dunia industri itu seperti apa sih gitu. Alright. Apakah adik-adik pada udah siap untuk kita belajar bareng? Siapa? Siap. Oke, mantap. Nah, nanti kalian bisa scan di sini juga, sambil kalian bisa scan, nanti pada saat saya lagi menjelaskan, ataupun nanti kita pas lagi saya diskusi, kalian bisa scan, nanti kalian bisa masukin pertanyaan kalian di situ juga. Nanti kita bahas bareng-bareng mengenai evaluasi kinerja ini. Gitu. Oke, kita masuk ke definisi evaluasi kinerja. Nah, sebelum saya jelasin nih, saya mau tahu dulu nih, mungkin saya pengen 1 ataupun 2 mahasiswa nih yang mau menyampaikan dulu apa sih pemahaman kalian mengenai evaluasi kinerja. Ada nggak yang mau open mic? Nggak apa-apa, jangan takut salah. Jadi yang penting kalian coba dulu. Kan kita di sini kan mau belajar bareng ya. Jadi kalau yang udah pada pintar ya nggak mungkin di sini gitu ya. Biasanya kita kayak belajar bareng, it's okay kalau salah atau it's okay kalau memang belum benar gitu. Nah, ada nggak adik-adik yang mau mencoba? Sebenarnya apa sih evaluasi kinerja itu? Baik, Pak. Siapa nih? Perkenalkan nama saya Indi Marcella Sinaga. Oke. Evaluasi kinerja itu penilaian yang diberikan atasan untuk bawahannya untuk hasil kerja dari bawahan dia tersebut. Oke. Kurang lebih begitu, Pak. Keren. Thank you, Indi. Sama-sama, Pak.
Ya, nah tadi udah dijawab tuh sama Indi. Ada lagi nggak? Ini banyak nih yang tunjuk tangan. Tadi siapa yang duluan nih? Kayaknya tadi ini ya, Muhammad Raihan kayaknya ya. Iya, Oke, Pak. ya. Kalau dari Muhammad Raihan, apa? Izinkan saya menjawab, Pak, tentang definisi evaluasi kinerja. Mhm, Evaluasi kinerja ini seperti pengecekan kembali hasil pekerjaan sebuah karyawan mhm. setelah melewati beberapa waktu kerja tertentu. Oke, wow, keren. Thank you, Muhammad Raihan. Ya, Oke, mungkin iya, satu Pak. lagi ya. Sama. Saya mau dengar dari siapa nih? Ada Raska. Coba. Oke, terima kasih untuk izin tanyanya, Pak. Evaluasi kinerja karyawan adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja pekerjaan mereka secara formal dan mendokumentasikan kinerja tersebut. Wow, oke. Seperti Thank itu. you, Raska. Terima kasih, Oke, Pak. nah tadi jawabannya keren-keren dari adik-adik. Saya senang banget. Berarti kalian di sini tuh udah dapat gambaran ya sebenarnya kayak evaluasi kinerja itu apa. Jadi benar yang udah disampaikan bahwa sebenarnya evaluasi kinerja itu ya apa namanya akan berisi mengenai kayak umpan balik, mengenai penilaian gitu ya. Siapa yang diberikan penilaian? Yaitu adalah karyawan oleh manajernya gitu. Jadi saya senang banget nih kayak teman-teman ternyata di sini nggak yang benar-benar blank, tapi kalian udah dapat gambaran evaluasi kinerja itu kan udah tahu garis besarnya. Nah, jadi kalau secara harfiahnya itu sendiri, itu evaluasi kinerja itu adalah sebuah proses yang sistematis yang biasanya digunakan oleh perusahaan, di mana perusahaan itu menggunakan apa namanya evaluasi ini untuk mengukur kemampuan, terus kinerja karyawannya gitu. Kenapa sih perlu diukur ataupun kayak perlu diketahui dia ini kemampuannya sampai mana gitu. Supaya apa namanya perusahaan bisa tahu gitu. Ini sebenarnya karyawannya sudah dalam tahap yang bagus, sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau ternyata rata-rata karyawan masih banyak membutuhkan training nih gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga kayak perusahaan bisa tahu gitu. Oh, misalnya kayak oh Raska gitu ya setelah diadakan evaluasi kinerja, ternyata dia apa namanya kinerjanya saat ini sudah cukup, sudah memenuhi gitu. Tapi mungkin ada misalnya kayak si B gitu ya, mungkin namanya Budi. Budi setelah dia ada evaluasi kinerja, ternyata kayak menunjukkan dia belum memenuhi, misalnya kayak skornya masih 1 ataupun 2 gitu. Nah, berarti kita bisa tahu nih, misalnya kayak si Budi itu kita harus bikin summary apa nih rencana yang bisa kita lakukan supaya Budi bisa nanti kayak seperti Raska gitu bisa memenuhi standar kerja yang diinginkan gitu. Dan misalnya kalau karyawannya sudah bagus, apa nih plan ke perusahaan? Apakah apa namanya bisa bisa direncanakan untuk kenaikan gaji atau misalnya kayak diikutkan kayak untuk program-program untuk dipersiapkan menjadi seorang pemimpin apa namanya di tahun ke depan gitu. Nah, tapi kita harus perlu menggunakan evaluasi kinerja gitu. Jadi kita nggak boleh nih misalnya kayak melakukan penilaian seseorang tapi kayak berdasarkan suka atau nggak suka. Misalnya kayak saya punya karyawan misalnya Indi itu kayak saudara saya gitu. Ya udah dia bagus kok kerjanya gitu tanpa benar-benar dilakukan evaluasi kinerja yang secara fair gitu. Nah, evaluasi kinerja ini juga digunakan untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi dengan ada evaluasi kinerja, semua karyawan itu dinilai dengan adil melalui standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi tidak nggak based on like or dislike seperti itu. Oke, nah itu untuk definisinya sendiri gitu. Nah kalau kita lihat sebenarnya apa sih kayak manfaat utama gitu ya dari evaluasi kinerja. Nah, jadi kalau secara teoritisnya dan memang kayak the best practice-nya itu adalah sebuah alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk mengukur seberapa berhasil karyawan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, gitu ya. Di mana nanti hasil hasil dari evaluasi itu kan akan ada scoring. Misalnya ada beberapa perusahaan yang pakai scoring A, B, C, D sampai E, ada juga yang pakai scoring dari 1 sampai 5 gitu. Dan ada juga yang pakai dari 10 sampai 100 itu tergantung dari masing-masing perusahaan mau pakai seperti apa. Nah, setelah sudah ada hasil evaluasi kinerjanya, barulah nanti perusahaan bisa memutuskan, oh karyawan ini bisa naik gaji, oh karyawan ini bisa promosi. Oh ternyata karyawan ini setelah diadakan evaluasi kinerja,
dan setelah diadakan kayak bimbingan, udah diingatin berkali-kali, tapi setelah dievaluasi dia tidak ada perubahan. Nah, perusahaan bisa mengambil keputusan dari ini untuk melakukan pemutusan hubungan kerja gitu. Sehingga nanti pada saat kita melakukan pemutusan hubungan kerja, nanti kan ditanya tuh sama disnakernya gitu biasanya kan. Kenapa kamu PHK orang ini? Iya Pak, karena sudah 6 bulan berturut-turut kita adakan kayak bimbingan, kita adakan latihan, kita kasih evaluasi juga, tapi ternyata karyawannya belum ada perubahan, sehingga kita harus melakukan pemutusan hubungan kerja dan kita sudah ada buktinya bahwa kita sudah melakukan evaluasi kinerja. Jadi kita tidak memutuskan pekerjaan seseorang based on kayak, wah saya nggak suka sama kamu nih, besok kamu nggak boleh kerja ya. Gitu. Karena sebuah perusahaan yang bagus, itu biasanya memiliki evaluasi kinerja untuk menentukan seseorang itu bagus atau tidak bagus. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, sebenarnya ada banyak manfaat ya dari evaluasi kinerja itu sendiri. Nah, kalau adik-adik sendiri bisa lihat, nah yang pertama itu dengan adanya evaluasi kinerja ini, itu bisa memperbaiki komunikasi manajer dan karyawan. Kenapa? Nah, ada yang mau coba menjawab nggak? Kenapa sih evaluasi kinerja ini bisa membantu komunikasi antara manajer dan karyawan? Ada yang punya clue nggak? Ada yang mau coba? Salah, nggak apa-apa. Justru saya senang kalau kalian pada berani membuat kesalahan. Ayo, mungkin satu penjawab. Oke, Rehan lagi nih. Tapi saya mau yang baru dulu nih. Rehan tadi udah tuh tadi. Saya mau coba Regina. Dah. Yuk, Regina. Baik, Pak. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk menjawab. Kan manajer itu dia tidak terjun langsung ke lapangan. Jadi itulah fungsi evaluasi kinerja ini. Jadi seperti itu. Jadi mendekatkan antara komunikasi manajer dan karyawan. Berarti kata kunci mendekatkan ya. Oke, terima kasih Regina. Ya, nah jadi memperbaiki komunikasi antara manajer dan karyawan, apa yang disampaikan oleh Regina juga mewakili gitu ya. Jadi biasanya kalau dalam evaluasi kinerja itu kan pasti nanti akan ada komunikasi nih kayak duduk bareng nih. Misalnya kayak saya manajernya terus Regina karyawannya, pasti kan kita akan duduk bareng nih. Saya akan menyampaikan apa yang sudah bagus dari Regina saat ini dan apa yang saat ini harus diimprove nih oleh Regina sehingga kedepannya bisa bekerja lebih baik lagi gitu. Nah biasanya dalam evaluasi kinerja yang bagus itu harus ada poin-poin itu. Misalnya kayak penyampaian feedback dari dua arah gitu ya, dari manajer yang menyampaikan mengenai feedback karyawannya, dan biasanya karyawannya juga akan menyampaikan feedback untuk manajernya. Feedbacknya apa? Misalnya kayak ekspektasi karyawannya terhadap manajernya, dan itu harus disampaikan secara apa namanya? Secara profesional gitu ya. Jadi nggak mungkin orang kebanyakan ngeliat wah kalau lagi evaluasi kinerja ini kayaknya wah saya apapun yang dibilang sama manajer saya terima-terima aja, misalnya kayak dia saya iya aja gitu, tapi saya nggak punya suara untuk menyampaikan, nggak. Jadi di evaluasi kinerja itu karyawan itu di-encourage juga untuk bisa menyampaikan feedback terhadap manajernya gitu, tapi tentunya dengan cara yang profesional gitu ya oleh kedua belah pihak. Nggak boleh yang kayak kamu nih selama ini kerjanya gini gitu. Misalnya nggak boleh yang menjatuhkan, kalaupun memberikan feedback itu harus feedback yang membangun gitu ya. Jadi karyawan juga punya hak untuk menyampaikan feedback ke manajernya gitu. Misalnya kayak kita bisa memberikan masukan bagaimana misalnya kayak apa yang membuat kita nyaman gitu ya terhadap leadership manajer kita gitu. Misalnya saya udah senang nih Bapak sebagai manajer saya, Bapak orangnya care dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya boleh kasih improve, misalnya kalau bisa kalau kasih kerjaan jangan dadakan gitu. It's okay gitu ya. Yang penting apa namanya penyampaiannya profesional gitu. Tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Itulah kenapa salah satu manfaat dari evaluasi kerja ini teman mungkin bisa di-mute ya kalau yang lagi di jalan ya. Oke. Nah, apa namanya? Itu salah satu manfaat dari evaluasi kinerja itu bisa memperbaiki komunikasi antara manajer dan karyawan. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua itu bisa meningkatkan kepuasan dan retensi kerja. Gitu. Nah ini kenapa sih bisa meningkatkan kepuasan ataupun satisfaction dan retensi? Gitu. Ini maksudnya adalah kayak apabila karyawan merasa mereka diperhatikan, misalnya kalau mereka bagus, mereka di-acknowledge memang kerjanya bagus, dan misalnya kalau mereka perlu di-improve, ya mereka disampaikan bahwa kamu perlu improve di bagian ini, gitu. Sehingga kayak karyawan merasa kayak,
oh apapun yang saya lakukan di perusahaan ini saya di-recognize gitu. Saya apa namanya dianggap gitu. Bayangin kalau kalian sudah kerja bertahun-tahun tapi kan nggak pernah dibilang apa yang udah bagus atau apa yang nggak bagus gitu. Misal kalian kayak melakukan sesuatu yang nggak bagus, terus tiba-tiba kalian besoknya di PHK gitu kan, kayak saya nggak pernah apa namanya diinfokan, saya nggak pernah di warning, saya nggak pernah disampaikan di evaluasi kinerja kalau kerja saya nggak bagus gitu. Kok saya tiba-tiba diberhentikan? Nah itu adalah apa salah satu manfaat juga bahwa dengan ada evaluasi kinerja ini itu bisa meningkatkan kayak kepuasan ataupun kayak perasaan satisfied dari karyawan terhadap manajemennya gitu, dan retensi berarti kayak karyawannya bisa kayak betah bekerja apa namanya selama mungkin di perusahaan, karena memang karyawan merasa wah perusahaan ini kalau saya melakukan bagus saya akan dianggap, tapi kalau saya melakukan salah saya juga akan ditegur dan saya akan dibina lagi gitu, dibina untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, itu bisa meningkatkan kinerja dan profitabilitas. Maksudnya kayak dengan adanya apa namanya umpan balik gitu ya, feedback dari evaluasi kinerja ini, tentunya karyawan juga akan termotivasi. Oke, perusahaan pengennya saya melakukan seperti ini, berarti saya kurangnya di sini dan saya harus bisa lebih baik lagi. Kemudian kan biasanya perusahaan nanti akan mengadakan training ya, misalnya kayak, oke saya nggak bagus di sini, tapi perusahaan sudah menyiapkan nih training buat saya gitu. Nah, sehingga kan lama-kelamaan itu akan meningkatkan kinerja mereka. Dan tentunya juga akan memberikan keuntungan juga yang bagus buat perusahaan maupun karyawan seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya manfaatnya adalah mengidentifikasi kandidat untuk promosi. Nah, ini penting banget gitu ya. Karena mungkin sekarang banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang mempromosikan karyawan hanya based on kayak wah kenal, deket, apa namanya, ya misalnya kayak sering main bareng gitu ya, main futsal bareng di luar sana gitu, tapi kerjanya nggak bagus-bagus banget. Ada karyawan yang nggak bagus dipromosiin, tapi ada karyawan yang bagus karena dia nggak terlalu deket di luar jam kerja sama bosnya, dia nggak dipromosiin atau dia nggak dianggap. Nah itu sebenarnya dihindari juga. Gitu. Oke, dengan ada evaluasi kinerja ini, semua orang itu harus dinilai secara adil gitu. Jadi nggak boleh kayak wah mentang-mentang dekat atau mentang-mentang saudara dipromosiin, yang lain enggak gitu. That's why dengan adanya evaluasi yang benar-benar terstruktur, yang terstandar dan memiliki apa namanya standar pengukuran yang jelas, diharapkan yaitu seseorang yang memang yang dipromosikan adalah yang benar-benar orang yang apa namanya worth it untuk dipromosikan gitu. Ya, kemudian memberikan bantuan bagi karyawan yang membutuhkan pelatihan. Ini kan baik lagi ya. Jadi dengan ada evaluasi yang benar, kelihatan tuh misalnya oh si A masih kurang di sini, si B masih kurang di sini gitu. That's why pada saat penilaian kinerja, masing-masing pihak itu juga harus jujur. Maksudnya jujurnya nggak boleh ada yang ditutup-tutupin gitu ya. Apapun yang kalian merasa kayak Pak saya kurangnya di sini sih, saya merasa di bagian sini saya masih kurang gitu. Sehingga pastinya kayak perusahaan bisa tahu, oke dia kurangnya di bagian sini dan kita bisa secara apa namanya secara akurat untuk menentukan training apa atau pengembangan apa yang bisa dilakukan buat karyawan ini. Gitu. Ya, sama yang terakhir itu adalah bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Iya, karena kan tadi kita udah bahas di awal bahwa dengan adanya evaluasi kinerja ini bisa memperbaiki komunikasi antar manajer dan karyawan, terus karyawannya merasa lebih termotivasi karena apapun dia lakukan juga dihargain gitu ya. Kalau dia melakukan yang bagus, dia bakal dapat rapor yang bagus. Kalau dia masih kurang apa namanya bagus kerjanya, dia akan diinfokan bahwa dia masih kurang di bagian sini, sehingga itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang bagus gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya sebenarnya hampir sama ya kalau kita nggak akan jauh-jauh dari yang kita bahas dari slide sebelumnya gitu. Jadi tujuannya itu sendiri pertama adalah bisa memberikan penghargaan bagi karyawan yang memiliki performa yang baik ya. Kemudian yang kedua, mengetahui aspek apa aja yang harus diperbaiki dari sisi karyawan yang saat ini yang saat ini kita nilai bahwa ada beberapa poin yang mereka perlu diberikan pelatihan. Kemudian melindungi perusahaan secara hukum. Kenapa sih melindungi perusahaan secara hukum? Emang ada apa impact-nya? Ada impact-nya. Jadi seperti yang mungkin kalian notice di slide sebelumnya, itu biasanya kalau kita akan melakukan PHK ataupun kita ingin melakukan pengakhiran hubungan kerja, nah itu biasanya kalau di Disnaker ataupun nanti di mata hukum, pada saat nanti kayak karyawannya tidak terima nih untuk di PHK karena dia merasa
saya kerja bagus-bagus aja, saya udah kerja 2 tahun, saya nggak pernah dikasih warning, saya nggak pernah diinfokan kalau saya salah, ataupun kerjaan saya nggak bagus, kok tiba-tiba saya di-PHK, kayak gitu. Ini adalah akan menjadi salah satu alat juga buat perusahaan bahwa, setelah kita melakukan evaluasi kinerja ke perusahaan tersebut, ke karyawan tersebut, dan kita sudah melakukan pembinaan, melakukan training, tapi memang dari karyawan tersebut yang tidak ingin berubah, sehingga dari perusahaan kita memutuskan untuk melakukan PHK. Nah, evaluasi kinerja tersebut bisa kita gunakan sebagai supporting dokumen yang dapat membenarkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu balik lagi itu bisa menentukan pelatihan mana yang tepat untuk karyawan gitu. Oke. Nah, kalau periodenya biasanya kalau evaluasi kinerja itu bisa dilakukan setiap apa aja sih? Apakah bisa setiap minggu ataukah bisa setiap hari gitu? Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan apa namanya yang saat ini menerapkan evaluasi kinerja itu biasanya ada idealnya itu ada tiga periode gitu yang bisa dipilih oleh masing-masing perusahaan tergantung dari kebutuhannya gitu. Nanti kalau kalian bisa lihat, kalau kalian sudah masuk ke dunia kerja gitu ya, biasanya itu ada namanya kayak annual performance review atau kayak penilaian kinerja tahunan. Nah, penilaian kerja tahunan ini berarti dilakukan pada saat 1 tahun telah berakhir gitu. Misalnya kita ngomongin dari Januari sampai Desember, itu biasanya perusahaan akan misalnya dari Januari 2023 sampai Desember 2023, biasanya idealnya perusahaan akan melakukan evaluasi kinerja karyawannya itu di Januari 2024 ataupun di Februari 2024 gitu. Setelah memang benar-benar tahunnya udah selesai dan di awal tahunnya itu perusahaan akan mulai itu apa namanya melakukan evaluasi kinerja gitu untuk melihat 1 tahun ke belakang seperti apa. Misalnya kayak achievement-nya apakah dia sudah bagus ataukah memang ada poin-poin yang selama 1 tahun ke belakang yang dia harus improve gitu. Nah, itu untuk yang secara tahunan ataupun annual performance review. Nah, kemudian yang kedua itu adalah semi tahunan atau biasanya kayak semesterly secara per 6 bulan gitu ya. Nah, itu ada juga yang perusahaan melakukan hal ini gitu. Nah, kalau di perusahaan saya sendiri saat ini kita memberlakukan yang semi tahunan ataupun kita bisa ngadainnya per 6 bulan sekali gitu. Which is it's still okay gitu ya. Ada perusahaan yang pengen setahun, tapi kalau di tempat kita itu kita per 6 bulan akan direview. Objektifnya adalah kalau nunggu setahun biasanya agak terlalu lama untuk mendapatkan feedback dari sebuah karyawan gitu ya. Misalnya kayak karyawan, kalau 6 bulan kita masih oke, misalnya oke kamu 6 bulan yang lalu harus ada yang di-improve nih, sehingga kayak kita expect-nya di 6 bulan terakhir dia sudah bisa berubah gitu. Dan sesuai kayak kita pilih untuk apa namanya semi tahunan seperti itu. Oke. Tapi ada juga perusahaan yang memberlakukan itu per 3 bulan ataupun quarterly gitu ya. Biasanya per 3 bulan ini bisa dilakukan evaluasi kinerja buat karyawan baru juga. Biasanya kalau karyawan baru, kan kalau kita nunggu 6 bulan ataupun nunggu setahun kelamaan ya kayak kita untuk memberikan evaluasi dia. Tuh. Biasanya ada beberapa perusahaan yang melakukan evaluasi setelah 3 bulan dia join, kita melakukan evaluasi gitu kayak kamu sebagai karyawan baru setelah 3 bulan kamu sudah banyak melakukan kinerja yang bagus gitu ya. Apa aja selama 3 bulan yang kita recognize memang dia bagus gitu. Tapi selama 3 bulan juga kita sampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu dia catch up ataupun yang perlu dia kejar gitu. Sehingga nanti ekspektasinya di bulan ke-6 ataupun di tahun pertama dia sudah bisa seperti karyawan yang lainnya gitu. Nah, itulah untuk periode-periode evaluasi kinerja gitu. Ada yang tahunan, ada yang per 6 bulan dan ada juga yang per 3 bulan kayak gitu. Oke, itu untuk periodenya sendiri. Kemudian untuk metodenya itu ada apa aja sih kalau kita melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan? Nah, itu yang pertama ada yang berdasarkan KPI gitu. Tapi sebelum saya ke bahas mengenai KPI nih, teman-teman ataupun adik-adik ada yang tahu nggak what is KPI gitu? Salah nggak apa-apa, jangan takut. Ada yang mau coba? Belum ada? Oke, kayaknya belum ada, masih malu-malu kayaknya. Oke, jadi
Kalau dari secara harfiahnya itu untuk KPI itu adalah Key Performance Indicator, ataupun kalau di bahasa Indonesia kan kayak indikator performa kunci ataupun indikator performa utama gitu. Jadi biasanya kalau kita berbicara mengenai KPI itu adalah kayak salah satu indikator yang menentukan karyawan itu sebenarnya achieve atau enggaknya dalam melakukan pekerjaan. Tapi KPI ini tuh harus sesuatu yang sifatnya dapat diukur dan memang terstruktur gitu. Jadi nggak bisa sesuatu yang kayak standarisasinya nggak jelas gitu. Misalnya gini, kayak misalnya posisi saya nih, saya sebagai seorang sales, KPI saya misalnya adalah saya harus bisa menjual bisa memberikan keuntungan ke perusahaan dalam 1 bulan itu 1 juta gitu. Berarti kan KPI saya harus dapetin 1 juta nih dalam 1 bulan gitu. Tapi ternyata dalam 1 bulan saya cuma dapat let's say 500.000. Berarti KPI saya di sini saya nggak achieve gitu, karena udah clear standarnya 1 bulan 1 juta gitu. Kalau saya dapatnya satu bulan 2 juta, wah berarti saya udah melebihi dari KPI saya gitu. Nah jadi itu kan standarnya jelas gitu ya. Jadi nggak bisa kayak saya sebagai seorang sales KPI saya adalah kayak membawa revenue sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu kan nggak ada standar ya. Berapa angkanya gitu ya, dikatakan saya ini bagus atau enggak gitu. Apakah 500.000 itu banyak? Tergantung gitu ya. Tapi kalau di state seorang sales, saya revenue-nya dalam 1 bulan 1 juta, ya clear. Kalau saya nggak achieve di 1 juta, berarti saya nggak achieve di KPI. Kayak gitu. Nah, jadi biasanya untuk tolak ukur di dalam evaluasi kinerja, perusahaan itu harus membuat KPI untuk masing-masing posisi. Gunanya apa? Ya udah, gunanya adalah untuk menilai seseorang itu berdasarkan data, nggak yang berdasarkan feeling gitu. Misalnya kayak, oh dia kayaknya penjualannya bagus kok, tapi kan kayaknya gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara angka, secara data, apakah achieve seperti itu? Nah, ini saya mau coba share ke adik-adik sekalian contoh KPI nih untuk salah satu posisi gitu ya. Ini adalah salah satu contoh KPI untuk tim HRD ya. HRD itu kan banyak ya bidang-bidang yang dikerjain. Ada rekrutmen, ada administrasi, ada development, ada general affair kayak gitu. Nah, biasanya KPI ini itu dipegang oleh masing-masing posisi. Misalnya kayak ada recruitment officer ataupun ada recruitment manager atau misalnya kayak ada development manager dan sebagainya, mereka harus ada KPI. Ya, ini ada KPI-nya. Kemudian kalau adik-adik bisa lihat di sini tuh ada bobotnya. Jadi kalau KPI itu untuk 1 orang, kalau di total tuh harus 100% gitu ya. Kemudian targetnya, ini ada target yang pengen dicapai berapa sih? Gitu. Misalnya contohnya ini kalau adik-adik lihat, KPI untuk seorang rekrutmen, ya, yaitu adalah terpenuhinya jumlah kebutuhan karyawan. Bobotnya itu 15%. Dan dia harus capai target 100. Dan ternyata setelah direview 1 tahun ke belakang, dia itu ternyata mampu memenuhi seluruh jumlah kebutuhan karyawan. Berarti 100% di sini. Gitu. Ya. Tapi misalnya nih, misalnya kayak kualifikasi karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Nah, di sini dia juga harus tahu misalnya kayak bobotnya berapa dan dia achieve-nya berapa persen di sini. Misalnya dia achieve-nya dan dia cuma achieve cuma 25% gitu. Ya berarti dia di bidang di nomor 2 ini secara KPI-nya masih belum achieve gitu. Jadi dengan adanya KPI ini, kita pada saat melakukan evaluasi kinerja ke karyawan, kita tuh berbicara mengenai data, mengenai fakta. Jadi nggak asumsi gitu. Bisa asumsi kayak kamu kerjanya kayak nggak bagus dah gitu ya. Jadi harus ada misalnya pada saat kita duduk bareng nih sama karyawan, kita one on one, pada saat kita memberikan feedback, kita harus juga bisa didukung dengan data-data gitu ya. Misalnya kalau seorang sales ya kita harus tunjukin ini data penjualan kamu di 1 tahun terakhir gitu kan. Kenapa kita memberikan skor seperti ini? Sehingga karyawan juga acknowledge bahwa ya kita berbicara sesuai data, bukan sesuai dengan manajer saya nggak suka nih sama saya, atau manajer saya, om saya kok pasti bagus-bagus aja. Seperti itu ya. Jadi harus ada KPI. Kita bisa menggunakan metode KPI juga. Oke, ini untuk KPI. Kemudian selain KPI itu ada namanya peer feedback. Peer feedback ini adalah di dalam melakukan evaluasi kinerja itu perusahaan juga bisa menggunakan komponen peer feedback ataupun feedback
feedback ataupun penilaian yang diberikan oleh sesama rekan kerjanya, gitu ya. Tadi kan kita yang pertama ini adalah berdasarkan ekspektasi pekerjaannya ya. Jadi misalnya seorang sales ya diekspektasikan bisa membawa revenue 1 juta dalam sebulan, gitu ya. Tapi juga biasanya perusahaan bisa menambahkan peer feedback. Peer feedback ini apa maksudnya? Misalnya kayak di dalam satu tim, di dalam satu sales department itu ada, let's say ada 5 sales team, ada sales ada 5 kayak bisa dibilang mungkin sales manager gitu ya. Nah, jadi misalnya kayak si Budi ini salah satu contoh ya. Misalnya kayak Budi salah seorang sales manager dan kita pengen mendapatkan evaluasi kinerja juga tapi dari rekan Budi yang lain sesama sales manager. Di mana kita bisa ngelihat gimana sih feedback dari tim yang lain terhadap evaluasi kinerjanya Budi gitu. Jadi kita bisa menggunakan sesama rekan kerjanya yang di dalam satu bidang untuk memberikan penilaian terhadap Budi gitu, sehingga kita bisa mendapatkan additional information mengenai Budi di luar dari di luar dari performa kerjanya itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu metode yang bisa digunakan adalah self evaluation. Yang dimaksud dengan self evaluation ini adalah karyawan juga memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri, gitu. Berarti selama ini yang saya tahu cuman saya dapat nilai dari manajer saya aja, gitu. Nah, tapi sebenarnya dalam evaluasi kinerja, karyawan juga berhak untuk memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri, gitu. Jadi nanti biasanya kalau di kita ada form evaluasi yang akan diberikan ke karyawan. Dan karyawan nanti diminta untuk memberikan nilainya dulu, gitu. Misalnya kayak saya, target saya, ini kita ngomongin sales ya, karena sales paling gampang untuk diberikan contoh. Misalnya saya seorang sales, saya punya KPI saya adalah misalnya kayak saya bisa memberikan keuntungan perusahaan 1 bulan 1 juta, gitu ya. Dan saya bisa memberikan skor ke saya merasa saya di bagian ini saya 5 skornya. Dari 1 sampai 5 saya memberikan 5. Berarti kan perfect gitu ya. Nah, karyawan juga punya hak untuk memberikan skor dulu gitu. Nah, di sini dimasukkan dengan self evaluation adalah karyawan diperbolehkan untuk memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri gitu. Tapi nanti setelah sudah self evaluation, nanti kan tentunya akan ada duduk bareng nih dengan manajer nih untuk menyatukan persepsi apakah benar nih skor yang dikasih sama karyawannya 5. Kalau versi manajernya apakah 5 juga atau ternyata kayak 4 ataupun 3. Nah, diskusi itu yang kita pengen didapatkan juga antara karyawan dan manajer supaya memang apa yang didapat di dalam evaluasi itu benar-benar telah ditentukan secara adil gitu ya. Nah, disitulah pentingnya kita pada saat melakukan evaluasi kinerja itu didukung dengan supporting dokumen gitu. Jadi kita ngomonginnya berdasarkan data. Oke, kemudian yang keempat itu adalah feedback 360 ataupun umpan balik. Ini maksudnya gimana sih gitu. Nah, jadi di evaluasi kinerja juga perusahaan bisa mempertimbangkan umpan balik dari pihak yang lain. Tadi kan peer feedback juga bisa ditambahin ya, ataupun sesama rekan kerja. Kalau feedback 360 ini bisa siapa aja di dalam sebuah perusahaan. Misalnya balik lagi nih ke seorang sales, kita bisa memberikan feedback ke orang finance terhadap performa tim sales ini, ataupun kita ngomonginnya misalnya kayak Budi ya gitu ya. Selama departemen yang kita mintain feedback ini selalu ataupun sering berinteraksi dengan tim sales ini gitu. Jadi misalnya kayak sales kan membawa keuntungan ke perusahaan. Tentunya kan kalau ada keuntungan yang masuk ke perusahaan kan finance yang akan mencatat gitu ya berapa keuntungan yang diterima gitu. Di situ tentunya akan ada koordinasi antara tim sales dengan finance gitu ya. Nah, di sini ada interaksi ya antara finance dengan sales, sehingga di sini bisa memungkinkan nih kayak perusahaan mempertimbangkan tambahan input dari tim finance terhadap tim sales gitu. Seperti apa sih kayak koordinasi tim sales gitu ya dengan tim finance gitu, sehingga tim finance bisa memberikan penilaian tambahan nih untuk tim sales seperti apa untuk evaluasi kinerjanya. Ini adalah yang dimaksud dengan feedback 360. Jadi bisa dari mana aja, dari segala sudut bisa memberikan feedback. Tapi again, feedback 360 ini bisa diberikan apabila memang pihak tersebut memiliki memiliki koordinasi yang secara intens di dalam operasional pekerjaan. Jadi nggak bisa nih misalnya kayak
tim sales nggak pernah berhubungan dengan tim security, tapi kita minta pendapat dari tim security untuk memberikan penilaian, karena itu nggak akan valid gitu, karena dia nggak tahu juga sales kerjaannya ngapain, nggak pernah berkoordinasi gitu, tentunya penilaiannya nggak akan tepat seperti itu. Jadi feedback 360 ini harus benar-benar dilakukan oleh memang kayak para pihak yang memang yang secara intens berkoordinasi di dalam operasional pekerjaan seperti itu. Oke, nah kemudian yang terakhir adalah psychological appraisal ataupun pendekatan secara psikologis. Jadi biasanya selain mereka diminta untuk melakukan kayak isi evaluasi kinerja, bisa juga melalui pendekatan psikologi. Jadi biasanya kayak prosesnya tahap interview, ya misalnya kayak diskusi secara interview, tapi melalui pendekatan psikologi gitu. Yang diminta, yang diharapkan dengan adanya pendekatan psikologi itu, baik itu manajer ataupun HRD itu bisa mendapatkan ataupun menggali informasi sebenarnya apa sih yang terjadi terhadap karyawannya. Bisa kalau karyawannya demotivasi, kerjanya nggak bagus, nah itu bisa dilakukan evaluasi kinerja melalui psychological appraisal. Jadi kita melakukan pendekatan, kita gali, oh ternyata secara dilakukan pendekatan secara psikologi, dia itu ternyata punya masalah keluarga yang selama ini dia pendam, sehingga kayak penjualannya nggak bagus seperti itu. Nah, itu biasanya kita bisa lakukan juga pendekatan psikologi. Psikologi itu apabila memang kayak ada case-case tertentu yang memang dibutuhkan pendekatan psikologis. Apabila memang kayak pendekatan KPI-nya belum bisa menyelesaikan persoalan ataupun nanti kayak self evaluation gitu ya, belum bisa terpecahkan. Nah, biasanya perusahaan bisa mempertimbangkan psychological appraisal ini gitu untuk mendapatkan oh sebenarnya dia tuh selama ini nggak bagus, bukan karena dia nggak bisa kerja, dia bisa kerja, dia bisa menangkap dan dia paham akan KPI-nya. Tapi ternyata ada faktor lain yang mempengaruhi kenapa dia belum bisa memberikan performa yang baik selama di perusahaan seperti itu. Alright, kemudian kita lanjut ke penerapan ataupun kayak pelaksanaan evaluasi kinerja itu seperti apa sih sebenarnya prosesnya, gitu ya. Misalnya kayak apakah langsung dikasih form, terus semuanya isi terus dikumpulin, udah gitu aja atau seperti apa gitu. Nah, tapi again di sini saya pengen minta partisipasi dari adik-adik nih. Ada yang mau mencoba menjelaskan nggak? Siapa tahu nih kalian udah ada yang sempat baca-baca buku gitu. Udah tahu nggak sih bagaimana sih pelaksanaan evaluasi kinerja yang baik bagi sebuah perusahaan? Ada yang mau mencoba nggak adik-adik? Atau sepengetahuan kalian aja gitu kan, nggak perlu harus kayak perfect gitu menjelaskan kayak tapi sepengetahuan kalian bagusnya seperti apa sih kalau kita melakukan evaluasi kinerja buat karyawan, ada nggak? Anyone? Belum ada? Atau Raska mau coba nggak? Habisnya paling ini dia paling atas di layar, saya paling lihat Raska gitu. Mau coba nggak? Nggak apa, oke. Okay. Oh, ini ada nih. Sebelum Raska ada Yohanes mau coba. Silakan Yohanes. Baik Pak, terima kasih. Dalam penerapannya mungkin kita menerapkan definisi tujuan dan kriteria evaluasi Pak. Wow, oke. Kemudian apa lagi? Terima kasih Pak. Yohanes. Ya, Yohanes. Terima kasih Pak. Oh, itu aja. Oke. Tadi Iya, Pak. menetapkan definisi dan tujuan. Nah, Yohanes mau jelasin nggak? Misalnya kayak menetapkan definisinya itu seperti apa? Sama tujuannya. Seperti tentukan dengan jelas tujuan dari evaluasi kinerja dan kriteria-kriteria yang digunakan Pak. Dan Oke. pastikan bahwa tujuan dan kriteria tersebut terkait erat dengan strategi dan misi organisasi. Keren. Oke, thank you Yohanes buat jawabannya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Yohanes. Jadi pertama kita harus tentukan dulu gitu. Misalnya kayak tujuan kita ngaduin evaluasi ini apa sih gitu ya. Goals yang pengen kita capai gitu. Terus standar kerja yang mau dinilai itu apa sih gitu. Jadi kita harus clear dulu sebelum kita memberikan form untuk karyawan isi. Jadi kita harus set
Oke, kita perlu melakukan evaluasi kinerja ini karena kita punya tujuan clear. Karena kita pengen tahu sekarang sebenarnya berapa persen karyawan kita yang sudah bekerja dengan bagus, berapa persen karyawan kita yang saat ini yang sudah bekerja tapi yang biasa-biasa aja, dan berapa persen karyawan kita yang saat ini bekerja tapi di bawah dari standar yang diinginkan. Gitu. Itu kan kita kan jelas ya bahwa goals kita adalah ingin mendapatkan data itu, gitu ya. Tapi untuk menentukan seseorang bagus, seseorang yang masih belum bagus, ataupun seseorang yang bagus banget itu seperti apa, ya kita harus tentukan dulu. Misalnya kayak, oke, yang dikatakan bagus ini kriterianya seperti ini. Misalnya misalnya kayak yang bagus, dia mampu mengerjakan tugas dengan benar, terus dia mampu mengerjakan tugas secara on time, gitu ya. Kalau yang nggak bagus apa? Berarti dia belum bisa memberikan pekerjaan yang benar dan masih sering diingatkan, gitu ya. Kalau udah bagus banget gimana? Berarti kategorinya adalah dia yang bisa menciptakan ide baru ataupun kayak prosedur baru sehingga perusahaan bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar sebuah pencapaian baru di luar dari yang sudah ada di perusahaan. Nah, itu biasanya dikategorikan sebagai wah pekerja yang bagus banget. Yang dia bisa membawa sesuatu yang baru dan memang terbukti berhasil untuk perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi yang pertama sebelum kita melakukan evaluasi kinerja itu, kita harus tentukan dulu tujuan perusahaan mengadakan evaluasi kinerja itu apa. Ya, kemudian ya kita harus clear dulu setiap perusahaan harus punya job description untuk karyawannya, harus punya KPI yang akan diukur gitu ya. Kenapa harus ada job description? Karena misalnya contohnya gini, misalnya kalau saya seorang supir, tapi saya nggak ada job description, misalnya kerjaan saya nggak tahu, saya nggak jelas, kadang-kadang saya disuruh fotokopi, kadang-kadang saya disuruh bikin kopi, kadang-kadang saya disuruh beli rokok gitu ya, tapi posisi saya sebagai supir. Terus nanti pada saat saya dievaluasi kinerjanya, saya malah dinilainya adalah saya kemampuan saya untuk membawa mobil, padahal kayak kerjaan saya adalah untuk membuat kopi atau disuruh beli rokok gitu ya. Nah itu kan nggak clear. Yang kerjaan sehari-harinya apa, beda dengan title-nya, tapi ternyata nanti pada saat dinilai juga beda juga gitu. Berarti kan nggak clear di situ ya. Jadi setiap perusahaan harus punya job description, harus punya KPI. Misalnya seseorang ini dikatakan bagusnya itu ataupun dia mencapai targetnya apa gitu. Itu harus clear gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga perusahaan itu sebelum melakukan evaluasi kinerja, perusahaan melalui HRD itu harus menentukan juga ini timeline-nya untuk melakukan evaluasi kinerja itu mau seperti apa. Misalnya kayak apakah dalam waktu sebulan, ataukah 2 bulan, ataupun berapa lama nih diekspektasikan. Terus step-nya harus clear. Habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa, gitu ya. Jangan sampai nanti kayak karyawan bingung, ini kapan sih mesti disubmit, ini kapan harus selesai gitu. Karena ada beberapa, masih lama, karena nggak jelas juga sih, gitu ya. Atau mesti ditunggu kayak, tunggu selesai semua, gitu. Berarti kan nggak clear gitu ya. Jadi perusahaan harus menentukan timeline-nya. Untuk eksekusinya mau di tanggal berapa, terus nanti proses karyawan isi formnya selesai tanggal berapa, terus nanti duduk bareng sama manajer tanggal berapa, sampai prosesnya selesai semua. Itu harus clear, direncanakan di tahap di sini, di set rencana, ya. Kemudian setelah proses perencanaan sudah selesai, udah clear dengan goals, dengan timeline maupun proses maupun kriteria penilaian yang sudah clear, kemudian kita harus melakukan sosialisasi dulu nih, gitu. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus melakukan sosialisasi dulu sebelum melakukan evaluasi kinerja? Yuk, ada yang mau coba? Oke, Muhammad Rehan mau coba lagi, silakan. Izin Pak menjawab. Ya. Gunanya sosialisasi di antara manajer dan karyawan agar tidak terjadinya kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Salah pahamnya itu biasanya gimana? Biasanya kesalahpahaman dalam penilaian kinerja karyawannya, Pak. Oke. Pernah ada pengalaman nggak atau pernah dengar cerita orang? Mereka kayak sering salah paham gitu kalau di kinerja. Pernah nggak? Mungkin kamu dengar dari paman atau orang tua gitu. Mungkin pernah Pak. Oke. Memang pernah mendengar gitu ya, salah paham gitu ya. Iya, salah perintah gitu, Pak. Ya. Oke, thank you Mama Rehan. Oke, ada yang kedua nih ya, ada Mutia Ayu nih, saya mau dengar juga nih.
izin Pak, saya Putri Wardani dari kelas 1 SID. Ya. Saya mau menjawab sosialisasi antara manajer dan karyawan ya Pak, pertanyaan tadi. Jadi sosialisasi antara manajer dan karyawan merupakan proses penting untuk membangun hubungan yang baik antara manajer dan karyawan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke. Thank you Mbak Ayu. Ada lagi mau tambahin? Oke. Nah, jadi thank you buat Muhammad Rehan sama Mutia Ayu. Nah, jadi benar. Jadi di tahap sosialisasi ini sebelum perusahaan memerintahkan seluruh karyawan untuk melakukan, hey, kita perlu melakukan evaluasi kinerja, jadi kita perlu melakukan sosialisasi dulu, kita kumpulin dulu nih seluruh karyawan, kita sampaikan bahwa perusahaan kita akan melakukan evaluasi kinerja untuk let's say 1 tahun ke belakang, gitu ya, kita sampaikan ke mereka, kenapa sih pentingnya melakukan evaluasi, ya kita sampaikan bahwa ini adalah kayak sebuah proses penilaian yang secara fair akan dilakukan, di mana karyawan akan diberitahu poin mana mereka sudah bagus dan poin mana mereka harus improve gitu ya. Dan kita juga harus mensosialisasikan bagaimana cara mengisinya. Itu yang paling penting juga, nggak boleh terlupakan. Karena biasanya manajer ataupun karyawan walaupun mereka sudah bertahun-tahun nih melakukan evaluasi kinerja, pasti masih ada potensi kayak mereka masih let's say mereka masih suka salah isi, masih suka salah memberikan skor gitu ya. Ini paling banyak terjadi di perusahaan. Misalnya gini, kayak ada perusahaan yang berlakukan skor 1 sampai 5. Misalnya 1 itu jelek banget, 2 itu cukup, 3 bagus, dan 4 lebih bagus. Misalnya kalau 5 itu benar-benar kayak perfect gitu ya. Tapi ada di sini kayak manajernya terlalu baik, jadi kayak karyawan yang kerjanya biasa-biasa aja, tapi karena manajernya baik, manajer yang nggak enakan, dia memberikan semua skor buat anaknya itu 5 gitu, which is kayak wow, keren banget gitu ya. Karena memang tipe manajernya tuh kayak gak enakan dah, masa timku 1 dikasih 5, 1 dikasih 3 gitu ya. Nah, itu kan udah jatuhnya kayak udah nggak fair ya, udah based on feeling. Nah, di sini dari HRD perlu melakukan sosialisasi termasuk mengenai scoringnya. Scoringnya bahwa kita jelaskan lagi bahwa siapa yang masuk ke kategori 1, siapa yang masuk ke kategori 2 itu harus clear, sehingga nanti manajer clear, oke. Berarti kalau saya mau memberikan skor itu harus berdasarkan data, dan memang kalau dari secara data baru kita masukin nih rankingnya ranking mana. Jadi nggak bisa kayak setiap manajer tuh beda-beda. Ada manajer baik kasih 5, nanti ada manajernya yang killer ataupun manajer yang nggak disukain sama anaknya, ada yang kasih 3 gitu, ataupun ada yang kasih 2 gitu. Nah, itu kita harus menyamakan persepsi dulu bagaimana cara mengisinya. Dan itu juga perlu dilakukan ke karyawan juga. Kayak karyawan juga harus paham apa aja yang harus diisi gitu ya. Kadang-kadang karyawan juga ada yang takut untuk mengisi karena takut kayak gak enakan sama manajernya. Nah, kita harus memberikan sosialisasi bahwa ini adalah sebuah proses yang fair, di mana ada penilaian dari manajer dan juga ada kesempatan buat karyawan memberikan input ya di dalam sini. Sehingga apa, nanti pada saat pelaksanaannya itu apa yang diisi oleh manajer ataupun karyawan itu sudah benar-benar tepat sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Jadi nanti pas lagi ngisi udah nggak ada yang salah-salah lagi ngisinya gitu. Jadi di sini perlu dilakukan sosialisasi dulu nih terhadap manajer dan karyawan. Tadi benar juga untuk menghindari kesalahpahaman ya. Jadi disampaikan fungsinya manajer dalam hal evaluasi kinerja itu apa dan fungsinya karyawan dalam evaluasi itu apa ya, seperti itu. Oke, kalau kita sudah melakukan sosialisasi, berarti kan semuanya udah mengerti nih dari karyawan ataupun manajernya, baru kita mulai yang namanya masuk ke proses evaluasi kinerja itu sendiri, yaitu dimulai dengan self review. Jadi biasanya evaluasi kinerja itu berupa formulir ya, baik itu formulir hard copy ataupun formulir, ataupun biasanya kita di sini udah pakai sistem. Jadi kita tinggal kirim ke email masing-masing, karyawan tinggal isi melalui emailnya masing-masing gitu. Nanti mereka akan dihadapkan dengan beberapa pertanyaan yang menilai diri mereka gitu. Yang sesuai KPI. Misalnya KPI-nya mendapatkan revenue 1 juta dalam 1 bulan. Karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan skor. Apakah dia di 1, ataukah dia di 5, ataupun di 4. Kayak gitu. Tapi again, di sini karyawan walaupun mereka diberikan kesempatan untuk self review, bukan berarti mereka dengan seenaknya memberikan skor sesukanya gitu ya. Mereka harus bisa
responsibel terhadap skor yang mereka berikan, gitu ya. Ada yang kasih 4 atau 3, nanti itu yang akan didiskusikan berdasarkan manajer. Nanti manajer akan bertanya, kenapa kamu kasih skor 3? Gitu. Padahal manajer mau kasih 5, karena memang kalau secara data, dia sangat bagus penjualannya, seperti itu. Ya. Jadi yang pertama itu adalah karyawan diberikan kesempatan untuk melakukan self-review. Dia diberikan untuk memberikan kesempatan untuk menilai dirinya sendiri dulu. Kayak gitu. Oke, jadi pada saat karyawan sudah melakukan self review, dia sudah mengisi penilaian untuk dirinya sendiri, baru kita masuk ke pertemuan evaluasi kinerja. Jadi selanjutnya itu adalah antara manajer dan karyawan itu akan duduk bareng di dalam satu ruangan gitu ya, ataupun diskusi biasa juga nggak apa, tapi biasanya kayak one on one gitu ya, karyawan dan manajer langsung. Nah, di situ mereka akan membahas nih satu persatu evaluasi kinerja yang udah diisi sama karyawannya gitu. Misalnya kayak misalnya contohnya Budi memberikan skor di dirinya selama ini mengenai kerjanya itu di skor 5 gitu ya. Dan nanti manajernya boleh secara data menyampaikan, menurut saya kamu saat ini belum di 5, kamu saat ini masih di skor 4 gitu ya, tapi didukung dengan data juga. Kenapa dia mesti direvisi ke skor 4 gitu. Nah, di situ akan ada muncul komunikasi gitu ya. Misalnya kayak komunikasi dengan manajer menjelaskan secara data dan diterima oleh Budi, ya itu bisa dirubah gitu. Tapi bisa juga misalnya kayak karyawannya nggak setuju dan karyawannya memiliki data yang lebih akurat, ya itu harus didiskusikan sehingga apa? Sehingga mencapai titik temu gitu. Sehingga proses evaluasi kinerja ini juga berlangsung secara adil, nggak yang selalu semata-mata datang dari manajer gitu ya. Walaupun memang manajer memiliki porsi yang lebih besar gitu. Tapi again, manajer tidak bisa semena-mena juga untuk memberikan penilaian ke karyawan, apalagi tidak didukung oleh data yang cukup. Seperti itu. Ya, makanya di sini saya masukkan di sini ada keterlibatan antara manajer, karyawan, dan dokumen pendukung gitu. Jadi pada saat evaluasi kinerja tidak diperbolehkan untuk melakukan tanpa data-data yang cukup gitu. Nggak boleh kayak menurut saya kamu nggak bagus atau menurut saya kamu udah cukup bagus gitu. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya tidak cukup kuat untuk menilai evaluasi kinerja seseorang. Oke. Kemudian setelah sudah selesai nih, udah self review, udah review bersama manajernya, udah kelihatan nih, oh skor kamu sekarang di angka 4 ya, gitu, udah sepakat gitu. Nah, kalau sudah, berarti nanti kita dari HRD akan kumpulin nih semua evaluasi form yang sudah diisi. Yang sudah dilengkapi oleh manajernya, kan dari karyawan kasih ke manajer isi pada saat diskusi dengan karyawan, kemudian terakhir nanti manajer yang akan kirimkan ke HRD. HRD akan kumpulin nih semua dari departemen, udah kelihatan ada yang dapat 4, ada yang dapat 3, ada yang dapat 5 gitu ya. Nah, kemudian nanti dari HRD akan membuat rekap. Kita akan summary penilaian, ada berapa orang nih yang dapat skor 4, ada berapa orang dapat 5 gitu kan. Udah dapat persentasenya gitu. Udah kelihatan. Oke, yang 5 ini setelah kita lihat dia masa kerjanya sudah lebih, let's say udah lebih dari 2 tahun, berarti kita harus bikin nih siapa aja yang akan dipromosikan di tahun ini gitu, karena skornya sudah bagus gitu. Dan kemudian bisa dibikin summary juga siapa aja nih yang akan dilakukan penaikan gaji. Karena apa? Karena secara performanya dia bagus banget. Misalnya yang skornya 5. Oke, ini kayak beberapa orang ini dapat skor 5, bisa dipertimbangkan untuk kenaikan gajinya. Kita lihat berapa persen kenaikan gajinya gitu ya. Kemudian bagi mereka mungkin yang ada dapat skor 1, 2 ataupun 3 gitu ya. Kira-kira apa nih yang bisa perusahaan bisa lakukan untuk mereka ini yang di skor 1, 2, dan 3 ke depan ya, di tahun depan mereka bisa at least mencapai di skor 4 ataupun bisa menjadi 5 gitu. Jadi perusahaan juga mesti merencanakan training apa yang tepat supaya karyawan yang low performance ataupun yang mid performance bisa di tahun depan menjadi high performance gitu. Nah, di sini adalah perannya untuk HRD di dalam tahap ringkasan ataupun kayak perencanaan karyawan setelah evaluasi itu seperti apa. Oke. Nah, yang terakhir nggak hanya pada saat udah dapat summary-nya, terus apa gitu. Nah, di sini di dalam evaluasi kinerja itu tetap akan ada monitoring. Jadi pada saat kita sudah melakukan evaluasi kinerja, biasanya kayak di 3 bulan setelahnya ataupun 6 bulan setelahnya itu akan ada monitoring gitu ya. Setelah dievaluasi kan disampaikan kayak, oke, kamu setahun ke belakang kamu sudah bagus di bagian ini. 1, 2, 3 apa yang udah bagus.
Tapi kamu juga harus ada yang dirubah nih atau ada yang diimprove nih. Misalnya satu nggak boleh telat lagi, kedua harus lebih teliti, nggak boleh ada yang salah lagi. Nah di monitoring ini nanti kayak di setelah 3 bulan itu akan dilihat lagi gimana nih, masih telat nggak nih orang, gimana nih dia masih banyak salah nggak gitu. Jadi harus tetap ada monitoring gitu ya. Jadi nggak boleh kayak oh ya udah selesai appraisalnya ya udah kumpulin selesai gitu. Tapi tetap harus ada monitoring, dilihat gimana perkembangannya seperti itu. Oke, itu yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dari evaluasi kerja, gitu ya. Kemudian, nah saya mau tunjukin nih kalau di beberapa industri ataupun di bawah perusahaan itu untuk penerapan evaluasi kerja mereka ada banyak tampilan formulir evaluasi kinerja, gitu ya. Tapi tetap dalam gambarannya tetap itu kayak sebuah penilaian terhadap performa karyawan. Tapi mungkin formulanya berbeda-beda. Ini saya mau kasih contoh. Kalau yang terjadi saat ini di perusahaan saya, kita contohnya seperti ini. Tapi kita saat ini kita tidak menggunakan Excel. Ini hanya contoh aja karena kita pakai sistem. Tapi saya mau tunjukin ke adik-adik, ini dalam bentuk bahasa Inggris ya. Kalau kita di sini menggunakan untuk performance appraisal-nya fully in bahasa Inggris. Jadi biasanya sebelum karyawan mengisi, itu HRD akan memberikan pelatihan dulu nih, kayak pemahaman gimana sih cara isinya gitu, biar karyawan nggak salah gitu ya. Jadi pertama yang harus ditentukan dari kita adalah perusahaan harus menentukan dulu skornya. Kita mau pakai skor berapa nih? Nah, kebetulan di perusahaan saya kita pakai skor dari 1 sampai 4. Jadi siapa yang dapat 1? Yang dapat 1 itu adalah orang yang tidak memenuhi ekspektasi pekerjaannya. Gitu. Siapa aja? Misalnya dia kayak nggak konsisten nih, kadang bagus, kadang iya, kadang ngerjain, kadang nggak ngerjain gitu ya. Terus dia butuh di-remind terus-terusan setiap hari gitu ya. Terus pekerjaannya nggak sesuai gitu ya, not meeting expected standard gitu ya. Kemudian kayak perilakunya itu kebanyakan negatif ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah mereka yang nantinya akan dapat skor di 1 ya. Kemudian yang dapat 2 itu siapa? Itu adalah mereka yang memenuhi ekspektasi pekerjaannya gitu ya. Jadi mereka yang bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu gitu ya, dan dapat dengan mudah memahami pekerjaannya gitu ya, bisa mendemonstrasikan komunikasi yang bagus dan teamwork yang bagus dan sebagainya. Nah, ini akan diberikan skor di angka 2 gitu. Nah, kemudian 3 itu adalah mereka yang melebihi ekspektasi. Begitu juga yang keempatnya adalah significantly, secara signifikan itu melebihi dari ekspektasi. Nah, jadi di sini perlu disampaikan juga nanti pada saat disosialisasi, manajer ataupun karyawan harus tahu skor ini. Siapa yang, oh saya kayaknya di angka 1 dah, atau kayak saya di angka 2. Jangan sampai nanti kayak karyawan melihat, oh saya udah di angka 4, gitu ya. Tapi dia nggak paham 4 itu sebenarnya apa sih, kayak gitu. Jadi di bagian sini kita harus menjelaskan dulu skor yang dipakai oleh perusahaan itu apa. Nah, kalau di tempat saya kita pakai 1 sampai 4, gitu. Kemudian kita juga ada di sini adalah kayak standar perilaku gitu ya, yang sesuai dengan culture perusahaan gitu ya. Ini kita wajib setiap karyawan itu harus ada integrity, harus ada impact, harus ada beginner mindset gitu ya. Nah, jadi ini yang akan menjadi penilaian juga nanti pada saat karyawan diberikan nilai gitu. Nah, setelah karyawan maupun manajer paham mengenai apa aja yang akan dinilai, baru nanti kita masuk ke formnya. Jadi kalau formnya akan seperti ini. Pertama nanti karyawan akan mengisi namanya di sini, nama perusahaannya sama nama manajernya gitu ya. Misalnya karyawannya Budi gitu ya, manajer saya Tio. Terus dia dulu join tanggal di bulan berapa gitu ya. Kenapa kita perlu ini? Karena kita pengen ngelihat. Biasanya kan kalau karyawan terlalu baru itu nggak fair untuk dilakukan penilaian karena dia masih baru gitu ya. Apalagi kayak baru 2 bulan dia udah dikasih penilaian padahal dia masih belajar gitu. Itu belum fair. Jadi biasanya kalau evaluasi kinerja itu minimum bisa dilakukan apabila dia sudah memasuki 3 bulan gitu. Setahun berarti kan dia udah kelihatan gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan isi untuk job description ataupun KPI-nya gitu ya. Nah, di sini ada self review. Di sini baru karyawan memberikan skor. Oke, misalnya kayak KPI-nya adalah membawa revenue 1 juta 1 bulan gitu ya. Nah, dia masukin skor di sini. Gitu ya. Misalnya kayak dia achieve-nya di 1 juta juga atau kebetulan. Nah, berarti kan dia masuknya ke scoring-nya ataupun skor yang di sini, yang di angka 2. Berarti dia sudah memenuhi ekspektasi.
gitu ya. Tapi kalau dia misalnya revenue-nya kurang dari 1 juta, berarti kan belum memenuhi ekspektasi. Berarti dia aturannya isinya di angka 1, gitu ya. Kalau dia nggak achieve tapi diisi di angka 2, berarti kan dia belum paham, gitu ya. Tapi misalnya kalau targetnya 1 juta, tapi dia bisa membawa revenue 2 juta, ya dia bisa isi di angka 3, karena udah melebihi dari target, seperti itu. Nah, jadi di sini karyawan bisa isi dulu nih, self-review-nya. Jadi karyawan isi dulu sesuai dengan pendapatnya. Kemudian nanti pada saat duduk bareng sama manajer akan isi di sini, manager review, skornya, gitu. Kemudian di sini ada kolom komen, jadi kayak karyawan maupun manajer bisa memberikan komen, gitu ya, kayak komen supporting dokumen dan sebagainya, seperti itu. Nah, nanti kalau apabila di total, itu nanti akan keluar skornya, skor karyawannya. Apakah dia secara overall masuknya ke angka 1, ataukah nanti dia masuknya ke angka 2, dan sebagainya. Gitu. Nanti baru kita bisa tentukan, oke, yang dipromosikan itu kalau secara rata-rata skornya itu di angka 3. Gitu ya. Misalnya kayak kenaikan gaji di angka 3, gitu. Atau ada perusahaan yang pengen misalnya kayak promosinya apabila karyawan mendapatkan semuanya harus di angka 5, seperti itu. Nah, itu tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan mau seperti apa. Seperti itu. Nah, itu contoh salah satu contoh yang performa kerja, gitu ya, di tempat saya. Kemudian kalau kita lihat satu contoh lagi nih di tempat perusahaan lain. Jadi ada juga perusahaan yang memberikan formnya seperti ini. Jadi misalnya designation-nya apa, untuk posisi apa, kemudian gajinya berapa saat ini, nama karyawan, departemen, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada. Nah, kalau ini kan perusahaannya memberikan scoring-nya itu dari 1 sampai 5, gitu ya. Nah, ini dimasukin di sini. Misalnya kayak kualitas kerjanya dinilai, berarti kayak akurat, kerapian, terus on time-nya gitu ya, maksimum 5. Nah, di sini karyawan bisa memberikan penilaian dulu. Oh, saya kayak mengenai data akurat ataupun kayak kerapian saya masih di angka 2 dah gitu ya. Tapi nanti pada saat hal manajer ternyata berubah. Gitu ya, manajernya kasih di angka 3 karena menurut manajernya dia udah bagus. Cuman dia karyawannya menilai kayak saya masih belum bagus sih gitu. Nah, seperti itu. Jadi setelah nanti sudah diisi semuanya sampai sisi manajer, nanti kita bisa melakukan total rata-rata performanya berapa sih gitu. Nah, di sini kalau dikatakan outstanding itu adalah rata-rata karyawan mendapatkan skor 5. Kalau exceed requirement di angka 4, begitu juga misalnya kayak tidak memuaskan apabila secara rata performanya di angka 1. Seperti itu. Nah, di sini nanti ada rekomendasi. Rekomendasinya apakah kayak dari manajer masukin bahwa karyawan ini perlu diikutkan training, ataupun kayak rekomendasinya karyawan ini sudah bisa dipromosikan untuk posisi lebih tinggi, let's say di 3 bulan ke depan gitu ya. Dan di sini nanti ada komennya juga gitu. Oke. Nah, di bawahnya tanda tangan. Jadi kedua belah pihak akan tanda tangan juga gitu. Oke, kemudian nah, ini saya mau kasih contoh untuk evaluasi kerja yang udah diisi nih sama karyawan maupun manajernya. Ini saya kasih contoh, ini ada tampilan di salah satu sistem evaluasi kinerja dari sebuah perusahaan gitu ya. Jadi namanya itu adalah Felicia Nguyen. Jadi dia ini dari Vietnam gitu ya. Departemennya dia tim marketing. Kemudian periode pelaksanaan evaluasi itu di Q2 ataupun di kuartal 2 ya. Ini tanggal pelaksanaan evaluasinya di 10 Juli 2021 gitu. Jadi biasanya di summary-nya itu isinya seperti ini. Secara performance itu si Felicia Nguyen itu di angka 82%. Berarti bisa dibilang cukup bagus gitu ya. Karena kan paling tinggi di atas 100% gitu ya. Di sini baru kayak komen dari manajernya. Jadi Felicia itu proses disiplin gitu ya, reliable. Kemudian dia juga selalu ada untuk timnya gitu. Nah, di sini adalah kayak semua komen-komen berdasarkan data ataupun actual yang terjadi pada saat memang Felicia dilakukan penilaian gitu. Kemudian ini kan secara general ya performanya. Nah, tapi nanti pada saat secara komen berdasarkan kayak pekerjaannya apakah dia achieve atau enggak di sini kan kelihatan nih. Jadi di Q2 misalnya kayak traffic dan acquisition target Felicia itu achieve di angka 74% gitu ya dari 100%. Kemudian 74% ini signifikan
apa namanya bagi perusahaan. Jadi memang benar-benar di sini terukur berapa persen sih dia achieve dari KPI-nya gitu. Kemudian improvement ini di sini juga dibahas. Improvement ini biasanya kalau di dalam penilaian kinerja, apalagi kayak karyawannya sudah bertahun-tahun, itu perusahaan akan melakukan perbandingan. Contohnya misalnya kayak Felicia ini di tahun lalu dia skornya C ataupun C plus gitu ya. Tapi ternyata di tahun ini dia skornya B. Nah, berarti kan di situ kita melihat di situ ada improvement gitu ya. Dari C plus sekarang menjadi B. Nah, bisa juga misalnya kayak di tahun lalu dia sudah A, tapi ternyata di tahun ini ditemukan bahwa dia secara performa dia menurun gitu. Misalnya jadinya C. Nah, itu perlu dimasukin juga summary-nya, dan pada saat melakukan evaluasi kinerja di situ akan ada komunikasi, kayak manajer akan bertanya, hey Felis, sesuai data kamu ada penurunan nih gitu, kira-kira apa yang terjadi gitu, apa yang bisa saya bantu gitu, sehingga di situ juga bisa menjalin komunikasi juga gitu ya. Kemudian di sini ada core value gitu, misalnya bagaimana value ataupun kayak nilai-nilai perusahaan yang diterapkan oleh Felicia seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh summary dari evaluasi kinerja dari sebuah perusahaan. Kayak gitu, dan ini summary-nya akan di-keep sama HRD. Jadi kayak kelihatan nih Felicia dari tahun ke tahun skornya seperti apa, terus komen-komennya gitu. Bisa dibilang evaluasi kinerja ini kalau teman-teman lihat mungkin ini kayak raport pada saat kalian sekolah gitu kan, misalnya kayak matematikanya B atau matematikanya ya C gitu ya tahun lalu, tapi sekarang naik dan sebagainya. Gitu kan, di bawahnya ada komennya nih, misalnya oh si A ini kalau di kelas selalu ngobrol gitu ya, tidak memperhatikan gurunya dan sebagainya gitu. Sehingga apa? Anaknya tahu, oh ternyata saya harus berubah, saya masih kurang di matematika dan sebagainya, supaya ke depannya dia bisa menjadi lebih baik. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari evaluasi kinerja ini. Gitu. Oke, kita sudah di sesi diskusi ataupun tanya jawab, karena memang sebenarnya evaluasi kinerja itu nggak terlalu banyak materinya, tapi biasanya sih di pelaksanaan ya. Tapi overall seperti itu untuk materi mengenai evaluasi kinerja. Wah, udah banyak nih ngantri tanda tangannya. Tanda tangan, angkat tangan. Oke, saya mau lihat dulu siapa nih yang baru-baru. Yang baru-baru dulu ya, saya mau ke Wahyu Apriliana nih. Silakan Wahyu. Baik, Pak. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Saya Wahyu Apriliana dari kelas 1 SIA. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana mengidentifikasi peluang perbaikan dalam kinerja dan apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkannya? Terima kasih, Pak. Sorry. Benar, untuk mengidentifikasi apa tadi, sore? Bagaimana cara mengidentifikasi peluang perbaikan dalam kinerja, Pak? Dan apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkannya? Oke, thank you pertanyaannya. Nah, sebenarnya untuk cara mengidentifikasinya itu adalah bisa didapatkan pada saat proses evaluasi kinerja, gitu ya. Misalnya nih, saya panggilnya Ayu ya berarti ya, Wahyu atau April. Biasanya dipanggil Wahyu, Pak. Oke. Misalnya nih Wahyu nih pas kita lagi ngobrol evaluasi kinerja gitu ya, Wahyu, kamu sebagai sebagai HR officer gitu ya, selama 1 tahun ke belakang, secara data nih ada beberapa dokumen. Secara dokumen ini saya tunjukin, misalnya kayak laporan bulanan kita masih ada yang telat dan masih ada yang salah gitu ya. Contohnya di dasar data di bulan Agustus kamu ada lupa masukin data sehingga kayak berimpact karyawannya gajiannya telat gitu. Nah itu adalah salah satu cara kita mengidentifikasi bahwa oke, di situ ternyata Wahyu pekerjaannya yang dia harus secara on time dan secara tepat melakukan report, tapi ternyata di situ masih ada lupa dan telat, dan setelah kita diskusi nih, saya menemukan bahwa Wahyu menyampaikan bahwa ya Pak, saya orangnya kadang-kadang masih
nggak ngerti nih cara pakai komputer gitu, makanya kayak saya kadang-kadang saya suka tunda-tunda gitu kan. Oke, dari situ kita bisa mengidentifikasi bahwa ternyata gapnya itu adalah Wahyu ini masih kurang dalam hal skill komputer, misalnya kayak Excel gitu ya. Sehingga dari situ kita manajer bisa membuat summary, oke, Wahyu kekurangannya adalah di Excel, kurang komputer. Berarti dari situ kita bisa ngambil action bahwa oke, HRD please adain kelas buat karyawan, karena memang saat ini banyak karyawan yang memang belum bisa pakai komputer, belum bisa pakai Excel, untuk kita adain training ini. Supaya apa? Supaya nanti Wahyu dan teman-teman ke depannya nggak ada yang lupa lagi bikin report, ataupun yang kayak salah-salah lagi bikin report. Nah, jadi seperti itu. Cara mengidentifikasinya, ya pada saat kita diskusi dengan karyawan, kita gali nih, faktanya dia kurangnya di mana, ya, kemudian memang ada tambahan apa namanya, memang kayak karyawan mengakui bahwa dia masih kurang di sini, kemudian itu akan disampaikan ke HRD untuk dibikin summary dan dibuat nih rencana trainingnya ke depannya apa nih, gitu. Jadi seperti itu, Wahyu. Oke. Kemudian selanjutnya saya mau, ya sama-sama, saya mau ke Liza Arianti nih. Banyak yang mau bertanya ya. Liza belum ada suaranya. Speakernya deh, atau mungkin mic-nya ya. Atau mau ini dulu, sambil Liza lagi ngecek mikrofonnya, nanti Liza kalau udah bisa info aja ya. Apa namanya, saya mau lanjut ke Aisyah Salsabila Hidayat. Silakan Aisyah. Izin bertanya ya Pak. Ya. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak, menurut Bapak metode evaluasi apa yang paling efektif? Ya, itu aja Pak. Oke, great question. Nah, sebenarnya ada beberapa perusahaan yang hanya pakai beberapa metode. Tapi menurut saya, metode yang saya sampaikan itu yang tadi di awal, yang ada 360, terus ada self review, terus ada peer review, ada psychology appraisal ya. Itu sebenarnya bisa dikombin. Dikombin gunanya apa? Sehingga gunanya pada saat kita melakukan penilaian terhadap seorang karyawan, penilaian itu cukup komprehensif. Kita dapat banyak segala sisi gitu ya. Misalnya saya sebagai manajer dan misalnya Aisyah karyawan. Terus saya minta Aisyah untuk melakukan self review, tapi saya juga memberikan penilaian dari saya nih berdasarkan achievement-nya Aisyah gitu ya. Tapi saya juga minta nih misalnya kayak Raska sebagai tim di finance yang memang kerja bareng sama Aisyah, bisa memberikan penilaian dia bagus kok selama kerja gitu ya, karena memang dari finance dia reportingnya bagus-bagus terus, penilaian reportnya nggak ada yang salah gitu ya. Jadi menurut saya metode itu sebenarnya bisa dikombin sehingga kita bisa melakukan penilaian yang lebih akurat lagi, lebih tepat gitu. Jadi sebaiknya dikombin kayak gitu. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya Liza masih bisa? Atau lagi ini ya? Belum ya? Oke, mungkin saya mau pilih Juwita Tampu Bolon. Oke, makasih Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juwita Tambolon dari 1 SIB. Di sini saya mau nanya Pak, untuk generasi Gen Z yang udah masuk dunia kerja, untuk saat ini yang dikenal sebagai bisa dibilang mental sandwich, yang dikit-dikit bilang mental health di dunia pekerjaan, ada nggak Pak perubahan yang signifikan yang Bapak alami selama ini dari generasi sebelumnya ke generasi Gen Z di lapangan kerja? Perubahan dan masalah apa yang pernah Bapak alami dalam penilaian dalam evaluasi kinerja? Sekian. Oke, thank you. Pertanyaannya unik tapi keren, maksudnya out of the box gitu ya. Jadi benar sih, misalnya di dalam
kita kalau ngadapin karyawan kan karyawan itu beragam-ragam ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar, perusahaan yang udah berpuluh-puluh tahun tuh biasanya karyawannya senior-senior gitu ya. Yang udah kerja 30 tahun lah, yang 40 tahun, yang besok mau pensiun gitu ya. Ada juga perusahaan-perusahaan yang baru, yang anaknya yang fresh graduate gitu ya. Nah itu tentunya pasti akan ada perbedaan juga di dalam melakukan, maksudnya kayak evaluasi kinerjanya prosesnya sama, gitu. Tapi biasanya bahan diskusinya itu akan berbeda, gitu. Biasanya kalau kita menghadapi kayak anak-anak muda, tentunya apa namanya kayak pertama dari approach-nya juga bakalan berbeda, gitu. Biasanya anak muda itu mereka lebih ekspresif, mereka akan kayak secara gamblang menyampaikan apapun yang mereka rasakan. Even kayak mereka misalnya kayak, kamu kenapa kok lately saya lihat kamu sering telat, kamu sering gak fokus gitu ya. Jadi bakal nyampaikan, iya Pak, saya lagi ada masalah sama pacar saya, ataupun kayak, iya Pak, saya lately lagi sibuk main apa namanya, main Tinder, ataupun kayak, iya Pak, saya kebanyakan ikut konser nih, Coldplay gitu. Ya, mereka isunya akan lebih ke arah situ, gitu ya. Balik lagi. Ya. Nah, isunya akan lebih ke arah situ. Misalnya kita sebagai HRD ya, sebenarnya kayak itu something yang sebenarnya nggak seharusnya mempengaruhi kinerja mereka, tapi ya kita harus tahu bahwa kayak Gen Z saat ini memang banyak dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu, gitu. Jadi pendekatannya beda, gitu. Tapi kan sebagai HRD kita nggak boleh menghakimi. Ya ampun, kamu masa gitu aja dibawa sampai kerja sih gitu ya. Nah kita sebagai HRD ataupun manajer kita harus bisa tuh apa namanya mengabsorb dan kayak menerima informasi. Kita nggak boleh judging ya. Misalnya kayak ini seharusnya nggak boleh seperti ini gitu. Karena setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Mungkin ada beberapa orang kayak masalah pribadi, masalah yang biasa aja, tapi ada beberapa orang yang merasa kayak masalah pribadi itu adalah masalah yang really matter gitu ya, gitu. Tapi kita harus balik lagi ke masalah ya, kamu di sini bekerja, kamu ada KPI ya, kamu harus mengikuti KPI gitu ya. Kita nggak bisa ngeliat, oh iya dia capek konser, dia kebanyakan konser, nggak apa-apa lah gitu, nggak bisa gitu. Nah itu yang biasanya saya sering temui juga gitu. Nah apabila misalnya kalau saya lagi melakukan evaluasi nih untuk tim, tapi misalnya kayak timnya lebih senior, itu biasanya isunya juga agak berbeda. Biasanya kalau tim-tim yang senior, mereka lebih ke masalah motivasi. Misalnya kayak mereka sudah berpuluh-puluh tahun di posisi yang sama, melakukan hal yang sama, mereka sudah di titik jenuh gitu. Nah itu biasanya yang mempengaruhi evaluasi kinerja mereka juga. Kenapa mereka misalnya secara performa stagnan aja dari tahun ke tahun itu aja skornya gitu. Seperti itu. Tapi biasanya kalau anak muda mereka kayak, Pak, saya sebenarnya kenapa saya bosan walaupun masih baru 1 tahun kerja, karena mereka pengennya selalu di-challenge, mereka pengen ada tantangan baru gitu. Nah, dari evaluasi kinerja itu kita biasanya bisa dapat masukan bahwa, oh, ini kita harus bisa membuat misalnya kayak project baru ataupun kayak aja dimutasi ke apa namanya ke job desk yang baru supaya apa supaya dia tetap ter-challenge gitu. Itu biasanya kalau anak muda seperti itu. Tapi biasanya kalau orang tua, nah orang tua tuh kayak ya udahlah Pak, saya penting kerja selesai saya pulang terima gaji itu aja seperti itu. Nah, itu biasanya kayak pendekatannya aja sih yang agak berbeda. Tapi tetap seharusnya di dalam proses evaluasi itu tidak ada pembedaan. Seperti itu. Oke. Cukup menjawab ya? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sebelum saya lanjut ke mana? Ke penanya selanjutnya, mungkin saya mau cek yang di ini ya, yang di Slido mungkin udah banyak juga ya yang mau minta dibahas. Dan kita masih punya waktu ya. Sampai jam, ini masih 3.25. Nanti mungkin MC bisa infoin ke saya juga, misalnya kalau the time almost over, just let me know ya. Oke, ini dari Miyako ada pertanyaan. Coba kita lihat. Dari Miyako, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama melakukan evaluasi kinerja kerja? Sorry, kok dia hilang? Dari mana punya Miyako? Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama melakukan evaluasi kinerja dan bagaimana Bapak mengatasi tantangan? Oke, tantangan terbesarnya itu adalah apa ya?
Sebenarnya tantangan terbesar itu adalah pada saat kita, misalnya sebagai HRD ya, pada saat kita sudah mengumpulkan seluruh hasil kinerja karyawan, kita udah tahu nih skornya berapa gitu ya. Kemudian yang menjadi bebannya itu adalah bagaimana kita bisa mewujudkan rencana setelahnya. Misalnya rencananya apa? Misalnya kayak ini karyawan yang sudah bagus seharusnya kan dapat promosi, mendapat kenaikan gaji dan sebagainya. Misalnya kayak karyawan yang kurang berarti kita harus melakukan training. Tapi tantangannya adalah di mana mungkin saat ini misalnya kayak ada perusahaan yang secara kondisi keuangan nggak stabil ataupun belum ready gitu ya. Misalnya kayak karyawan seharusnya dinaikkan gajinya, tapi karena perusahaan lagi nggak bagus, tapi kerjanya dia udah bagus, tapi perusahaan belum bisa memberikan itu gitu ya, misalnya kayak belum bisa memberikan training yang bagus, belum bisa menaikkan gaji dan sebagainya. Nah itu kayak tantangannya kayak bagaimana kita bisa menyampaikan ke karyawan, jangan sampai karyawannya yang sudah bagus dia merasa terdemotivasi. Misalkan orang udah dapat skor bagus nih pasti kayak wah pasti ada something nih yang diberikan ke saya gitu ya, tapi ternyata pas ditunggu nggak ada gitu. Nah itu menurut saya kayak tantangan yang cukup besar ya. Sebenarnya proses evaluasi itu yang benar-benar terberat itu adalah pada saat ya after prosesnya, di mana kita nggak hanya sebagai evaluasi, kayak sebagai on paper aja, tapi bagaimana kita bisa merealisasikan dari hasil-hasil kinerja itu. Nah itu sih yang menurut saya tantangan terbesar dari evaluasi kinerja setelahnya, setelah prosesnya gitu. Dan apa yang saya lakukan ya, yang saya lakukan adalah biasanya memberikan input ke manajemen bahwa biasanya nih kebanyakan kayak perusahaan ada yang merasa kayak, duh buat apa sih dinaikin gajinya, nggak apa-apa gajinya sekarang juga udah gede kok gitu. Tapi kita sebagai HRD harus bisa memberikan saran, misalnya kenapa sih kita perlu melakukan promosi atau kita harus melakukan pelatihan gitu ya, karena perusahaan melihatnya buat apa, karena pelatihannya mahal loh gitu. Nah kita sebagai HRD kita harus bisa meyakinkan ke perusahaan bahwa pelatihan itu adalah poin yang penting gitu. Jadi kan perusahaan biasanya ngelihatnya dari sisi keuangan gitu. Misalnya kayak wah untung terus. Tapi dengan kita melakukan investasi ke karyawan, itu tentunya juga akan memberikan benefit juga ke perusahaan seperti itu. Oke, ini cukup menjawab ya Miyako ya. Terima kasih, Pak. Ya, thank you. Kemudian mungkin 2 lagi saya mau lihat. Ini paling banyak di like nih. Punyanya Christian Carlos. Apakah ada pelatihan tambahan yang diberikan perusahaan kepada karyawan berdasarkan hasil evaluasi kinerjanya? Ada. Ya, jadi ya biasanya pelatihan itu ya tergantung misalnya dari hasil evaluasi banyak ditemukan apa, yaitu yang bakalan diadain pelatihan gitu. Tapi tentunya kita nggak bisa ngadain training banyak-banyak karena kan perusahaan tetap harus berjalan, operasional harus berjalan gitu ya. Kalau karyawannya ikut kelas terus, training terus daripada kerja, kita juga bisa dikomplain gitu. Jadi kita harus bisa memilah mana training yang urgent, mana yang saat ini kita belum masih bisa kita pending seperti itu. Oke, mungkin saya mau balik dulu ke penanya langsung, kayaknya lebih seru gitu ya. Ini teman-teman yang di sini udah pada ngantri. Saya stop screen dulu lah biar. Oke. Siapa nih mau bertanya? Banyak sih. Saya mau ke Nur Aziza dulu. Bertanya apa? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas 1 SIB. Saya ingin bertanya Pak, apakah ada risiko bahwa evaluasi kinerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan merugikan daripada mendorong kerjasama? Resikonya apakah memberikan kerugian tadi ya, merugikan gitu ya? Oke. Nah, thank you Nur Aziza. Nah sebenarnya dari outcome dari evaluasi kinerja ini sangat bagus ya untuk perusahaan maupun karyawan gitu. Tapi makanya saya bilang kan di awal itu kita perlu melakukan sosialisasi supaya manajer ataupun karyawan itu mereka punya persepsi yang sama. Karena kalau kita tidak melakukan sosialisasi, bisa aja nanti kayak karyawannya punya perspektif yang negatif terhadap evaluasi ini. Gitu. Contohnya apa? Misalnya kayak kalau kita tidak memberikan sosialisasi bahwa misalnya karyawan ini secara skor, misalnya dia skornya jelek gitu ya, 1 ataupun 2 gitu ya. Pada saat kayak sudah final nih dari manajer, dia diberikan 1 dan 2 dan secara data dia juga jelek gitu ya. Bisa jadi kalau dia tidak tahu kayak sebenarnya manfaat evaluasi kinerja ini adalah untuk membantu dia untuk mengetahui apa yang saat ini menjadi kekurangan, dan perusahaan juga bisa membantu
dia untuk improve, tapi dia nggak tahu tuh, dengan nggak ada sosialisasi, dia bisa aja melihat bahwa, wah perusahaan ini, wah manajer saya nggak suka sama saya, gitu ya, sehingga apa? Sehingga kayak selama kedepannya pada saat dia melakukan pekerjaan, dia bakalan asal-asalan, gitu, dia bakalan mempengaruhi orang lain, gitu ya. Nah ini yang perlu benar-benar dipastikan kepada seluruh karyawan bahwa evaluasi kinerja ini adalah sesuatu yang sangat berguna, gitu ya, terutama untuk melihat misalnya kalau ada kekurangan itu bukan sesuatu yang harus ditakutin, disampaikan ataupun dibicarakan, tapi itu adalah kayak proses di mana untuk melakukan improvement, gitu. Karena perusahaan tidak bisa melakukan improvement apabila memang perusahaan nggak tahu di poin mana sebenarnya karyawan ada titik yang kurang seperti itu. Nah jadi kalau dibilang lebih banyak benefitnya daripada resikonya, ya resikonya menurut saya itu adalah apabila tidak disampaikan dengan proper sehingga kayak karyawan bisa misunderstanding terhadap hasil performance review-nya. Itu biasanya banyak terjadi juga, ada banyak karyawan yang kayak demotivate setelah adanya performa kinerja gitu ya, karena dia merasa selama ini bagus-bagus aja gitu. Tapi kan balik lagi itu kan lebih ke perasaannya, tapi kita berdasarkan data gitu. Kalau secara data menunjukkan memang dia tidak perform, ya dia harus terima, tapi kita dari manajer mungkin bisa menyampaikan bahwa it's not the dead end, it's not a final, karena dari sini kita juga punya inisiatif untuk ikutin kamu loh untuk training. Kita pengen juga kayak membantu kamu supaya kamu bisa lebih baik lagi seperti itu. Oke, cukup menjawab Nureza? Ya, thank you. Kemudian kita ke Stanley Angelo, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Stanley Angelo dari satu SID ingin bertanya, bagaimana cara dari perusahaan Bapak mengukur sebuah keseimbangan antara privasi dari karyawan perusahaan dengan kinerja perusahaan Bapak? Itu aja. Kalau boleh tahu nih, mau make sure dulu, maksudnya privasi ini privasi yang seperti apa, Angelo? Mungkin mau tahu kayak kesehatan sedang tidak sehat, atau mungkin saya sedang ada urusan mendadak seperti begitu lah. Urusan mendadak. Ini kita berbicara mengenai evaluasi kinerja gitu kan. Iya. Berarti tadi yang saya tangkap adalah bagaimana menjaga privasi. Misalnya apakah ini kayak privasi penilaian satu orang karyawan gitu tidak boleh di-share ke orang lain atau seperti apa? Pribadi satu orang lah. Oke, berarti yang saya tangkap tadi adalah kayak bagaimana perusahaan menjaga privacy dari kinerja, dari evaluasi kinerja karyawan yang ada gitu ya? Ya, seperti itu juga. Oke, berarti saya mencoba menjawab. Oke, sebenarnya kalau evaluasi kinerja ini adalah dokumen yang privacy, maksudnya ini dokumen yang nggak boleh di-share even ke sesama karyawan gitu ya. Misalnya kayak, oh Stanley skornya B gitu ya, oh yang si ini skornya A gitu ya. Karena again ini yang boleh tahu itu adalah direct manajernya dan HRD serta manajemen. Jadi nggak boleh semua karyawan kayak lu dapat skor berapa, lu berapa gitu ya. Karena again ini bukan sesuatu yang harus di-share, tapi ini adalah kayak inputnya manajemen untuk masing-masing orang, improvementnya seperti apa, kayak gitu. Ini juga berlaku misalnya kayak berkaitan dengan kayak gaji gitu ya. Gaji kan kita nggak boleh share satu sama lain gitu ya. Gitu. Dan menurut saya untuk kayak privacy seharusnya ya we should keep it private gitu ya. Ini adalah kayak diskusi antara karyawannya dengan manajer dan HRD ataupun manajemen gitu. Jadi kalau bisa dibilang adalah proses evaluasi kinerja ini memang sebuah proses ataupun data yang we keep it confidential. Kita nggak boleh share, oh si ini dapat skor ini, skor ini gitu. Itu hanya boleh stay di HRD dan manajernya seperti itu. Karena itu kita nggak pengen membuat proses evaluasi kinerja ini adalah kayak sesuatu yang untuk membanding-bandingkan siapa yang lebih bagus daripada siapa, seperti itu. Cukup menjawab, Stanley? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian kita ke apa nih? Oke, Raska dulu deh. Coba
mau yang tanyain. Oke, terima kasih ya Pak. Kenalkan, nama saya Raska dari kelas 1 SID. Saya akan bertanya, apa saja jenis kesalahan dalam evaluasi kinerja yang mungkin pernah Bapak hadapi? Gitu. Kalau salah palingan itu ya, misalnya ya, sebenarnya salah nggak terlalu banyak karena kan biasanya kalau di perusahaan saya kita melakukan sosialisasi dulu gitu ya, walaupun ini kayak secara dari tahun ke tahun kita selalu melakukan gitu, tapi tetap harus ada sosialisasi untuk menghindari kesalahan. Karena kalau udah disubmit nanti ada salah disuruh revisi kan butuh waktu lagi gitu ya. Tapi biasanya yang paling major sering terjadi itu adalah kayak kesalahpahaman mereka untuk menentukan skor. Jadi kayak karyawannya pilih skor, menurut dia udah sesuatu yang bagus itu di angka 5 gitu ya. Tapi standar manajemen kalau misalnya gini, kayak saya memenuhi kriteria gitu. Bisa kayak saya bisa kerja tapi saya biasa-biasa aja gitu. Dari perusahaan itu skornya 3. Tapi karyawan nangkapnya beda. Kalau yang biasa-biasa itu di angka 4 atau 5 gitu. Ataupun ada juga nih manajernya yang saya bilang manajernya mungkin terlalu galak ataupun terlalu picky gitu ya. Menurut manajernya, lu kayak ngerjain gitu itu tadi di angka 1 ataupun angka 2 gitu kan. Nah, itu yang biasanya kayak masih ada perbedaan standarisasi ataupun penangkapan dari masing-masing orang terhadap standar yang udah ditetapin kayak gitu. Dan saya kayak perlu ada sosialisasi untuk memastikan lo kalau pilih di skor 3 berarti sama dengan ini. Kalau skornya 4 sama dengan ini gitu. Jadi biar sama-sama juga mengerti, jangan sampai nanti kayak ada baper gitu ya. Misalnya kayak karyawannya pengennya 5 tapi manajernya kasih 3 gitu kan. Nah, jadi harus punya satu standar, kita ngomongin satu hal yang sama nih, seperti itu. Itu yang biasanya yang sering terjadi. Gitu. The rest sih kayaknya nggak ada. The rest sisanya masih sesuai ya. Mereka juga udah siapin data gitu ya pada saat melakukan evaluasi, udah nggak main feeling, udah nggak main perasaan lagi gitu ya. Walaupun ada juga biasanya kayak secara kerja mereka selalu berantem gitu ya. Tapi pada saat melakukan evaluasi kerja mereka berdasarkan data, itu berarti bagus gitu ya. Maksudnya berantemnya masih kayak sering berbeda pendapat gitu ya. Tapi pada saat evaluasi kinerja ya ngomongin data gitu. Kamu bagus, kamu enggak gitu sesuai data yang ada gitu. Oke. Kemudian kita ke ya, kemudian ada Ahmad Sabir. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, saya Ahmad Sabir dari kelas 1 SIB. Pertanyaan saya Pak, apakah tipe kepribadian seorang manajer itu berpengaruh terhadap suatu perusahaan Pak? Kepribadian? Ya, Oke. Seperti ini Pak, ada manajer yang kejam gitu Pak atau belak-belakan, dan apakah ada juga manajer yang baik Pak? Dan manakah mungkin dari manajer tersebut yang menguntungkan bagi perusahaan Pak? Oke. Mana yang menguntungkan gitu ya? Sebenarnya pada saat kita melakukan rekrutmen, biasanya kan kita untuk melakukan proses seleksi itu ada beda-beda penanganan gitu ya. Pada saat kita melakukan seleksi buat karyawan tentunya akan berbeda juga requirement-nya kalau kita melakukan rekrutmen buat manajer. Biasanya kalau the more higher level posisi yang kita hire itu biasanya banyak screening yang kita harus pastikan. Nggak cuma pekerjaannya aja, nggak cuma mengenai kepribadiannya, tapi misalnya kayak mengenai leadership-nya juga gitu. Karena kenapa? Karena manajer kan biasanya dia akan membawahi banyak orang gitu ya, dan itu sangat berpengaruh juga terhadap gaya kepemimpinannya. Apakah dia orangnya yang gampang emosian gitu ya, apalagi dia yang kayak main fisik ataupun kayak secara tutur katanya terlalu berapi-api gitu ya. Nah itu sangat berpengaruh juga gitu. Nah biasanya kalau perusahaan yang akan memilih seorang leader yang ideal gitu ya. Misalnya kita nggak memungkiri juga kita nggak tidak membutuhkan manajer yang kritis ataupun manajer yang memang tegas gitu ya. Tapi kita tidak menginginkan manajer yang kayak secara berapi-api bisa mendemotivasi karyawan gitu ya dengan perkataan ataupun dengan dengan
perbuatannya yang bisa kayak gebrak meja ataupun maki-maki. Nah, kita nggak pengen seperti itu juga. Jadi yang kita inginkan adalah manajer yang ideal, yang cukup dewasa dan profesional. Gitu, dia tahu kapan dia harus tegas, gitu ya, dan dia harus bisa menyampaikannya dengan cara yang baik tanpa harus berapi-api, tapi karyawan juga bisa menangkapnya dengan tepat, gitu. Tapi kita nggak pengen juga kayak manajer yang yang terlalu baik, manajer yang keenakan gitu ya, yang selalu nurut sama karyawan. Nah, kita juga nggak pengen seperti itu. Jadi untuk manajer sebenarnya kalau bisa dibilang manajer yang ideal ya memang manajer yang memang dia bisa menempatkan dirinya, kapan dia bisa menjadi seorang orang tua, kapan dia bisa menjadi seorang teman, kapan dia juga harus bisa menjadi seorang mentor seperti itu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Anyway, saya mau nanya ke Miyako, saya punya waktu berapa lama lagi ya? Takutnya overrun. Kurang lebih 19 menit lagi, Pak. 19 menit lagi ya. Oke. Siapa lagi ya? Tadi saya ada ngebaca di chat Liza katanya mau bertanya nih. Kayaknya dia udah bisa hidupin mic. Mana Liza? Liza masih ada kah? Nggak ada ya? Oke. Bentar. Pak, mohon maaf untuk waktunya sudah habis. Oke. Udah habis ya? Oke. Ya, oke. So, oke. Alright, so adik-adik, sayang sekali, sebenarnya kayak seru banget kita buat diskusi gitu ya. Masih banyak yang angkat tangan, masih banyak yang belum sempat terjawab. Tapi karena waktu yang terbatas ya, semoga ini kita punya kesempatan lagi buat kita diskusi ya. Gitu. Oke, kalau begitu saya kembalikan ke Miyako sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Arhamantio yang mana telah memberikan kita ilmu dan wawasan mengenai gambaran penerapan evaluasi kinerja karyawan dalam dunia kerja. Selanjutnya, saya apresiasi antusias teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari kelas praktisi mengajar kita pada hari ini dengan topik evaluasi kinerja karyawan. Yang pertama yaitu definisi, merupakan sebuah evaluasi secara sistematis yang digunakan untuk memahami kinerja dan kemampuan karyawan. Nah, manfaatnya itu yaitu untuk mengukur keberhasilan karyawan dalam bekerja, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, apa sih tujuan dilakukannya evaluasi kinerja karyawan ini? Tujuannya salah satunya itu memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja terbaik, mengetahui aspek yang harus diperbaiki, dan melindungi secara hukum. Nah, untuk periodenya itu ada terbagi tiga, yaitu tahunan, yaitu dilakukan setahun sekali, biasanya di awal tahun, semi tahunan per 6 bulan sekali, dan kuartal per 3 bulan sekali. Nah, untuk metode dalam evaluasi kinerja karyawan ini terbagi menjadi 5, salah satunya yaitu KPI, peer feedback, self-evaluation, feedback, dan psikologi. Nah, apa sih penerapan evaluasi kinerja ini? Yang pertama tentunya kita menentukan rencana, yaitu mulai dari tujuan, waktu, dan proses. Selanjutnya kita lakukan sosialisasi terhadap manajer dan karyawan. Langkah ketiga adalah self-review, yaitu karyawan menilai dirinya sendiri. Setelah itu pertemuan evaluasi kinerja antara karyawan dan manajer yang didukung dengan data pendukung, sehingga lebih valid lagi. Nah, setelah itu adanya ringkasan dan perencanaan karyawan, mulai adanya rekap penilaian, perencanaan karir, perubahan benefit karyawan, dan perencanaan pelatihan. Serta yang terakhir adalah monitoring, di mana dilakukannya monitoring proses terhadap perubahan. Apakah ada perubahan dari karyawan tersebut menjadi lebih baik. Nah, itulah kesimpulan yang dapat saya ambil dari kelas praktisi mengajar kita pada hari ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke sesi dokumentasi, yaitu foto bersama. Kepada teman-teman semua diharapkan untuk dapat mengaktifkan kameranya, dan kepada operator saya persilahkan untuk memandu sesi foto bersama ini. Baiklah, terima kasih kepada MC. Baik, kepada teman-teman semua diharapkan untuk on cam dan standby di depan kamera. Kita akan melakukan 3 sesi dokumentasi. Yang pertama akan sesuai dengan nada saya, yaitu 1, 2, 3.
Baiklah, teman-teman, sekali lagi. Ayo keluarin posenya semuanya. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Salwa yang telah membantu kita pada sesi dokumentasi. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Sekarang, mari kita haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rahmantio atas waktu dan pengetahuannya yang telah dibagikan. Juga terima kasih kepada semua peserta yang telah ikut serta. Semoga acara ini memberikan inspirasi dan motivasi baru dalam perjalanan pengajaran kita. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Aman aja, Pak. Rekon. Izin bertanya.